Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi Rafli dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Yuk disimak videonya. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Jadi pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Contoh dari buku fiksi adalah dongeng, cerpen, puisi, novel, dan hikayat. Untuk buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Jadi pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku tersebut. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta yang jelas. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Contoh buku non-fiksi antara lain buku pelajaran, biografi, dan karya ilmiah. Untuk ciri-ciri dari kedua buku tersebut, yang pertama adalah buku fiksi. Buku fiksi memiliki ciri-ciri antara lain bersifat rekaan, bahasa yang bervariatif, memiliki sistematika penulisan yang tidak baku, memiliki pesan moral, dan berdasarkan perasaan pengarang. Untuk ciri-ciri buku non-fiksi antara lain adalah menyajikan temuan baru atau yang sudah ada, lalu diperbarui melalui fakta-fakta yang ada. Yang kedua, ide ditulis secara jelas, terperinci, sistematika penulisan yang sangat baku. Yang ketiga, banyak menggunakan bahasa istilah atau bahasa ilmiah. Yang keempat, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta informasi. Untuk struktur buku fiksi antara lain abstrak, orientasi atau pengenalan, komplikasi atau isi, evaluasi atau akhir, resolusi, dan koda. Untuk struktur dari buku non-fiksi cenderung lebih sedikit, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Untuk unsur-unsur kedua buku fiksi dan non-fiksi antara lain adalah untuk buku fiksi, cover sampul, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan pola penyajian alur cerita. Untuk buku non-fiksi, antara lain adalah cover buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, serta sistem penulisan. Untuk kaidah kebahasaan, terdapat beberapa perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksi, menggunakan perumpamaan untuk membandingkan atau yang disebut dengan majas. Yang kedua, menggunakan kata ganti tertentu dengan pertalian yang kuat atau metanomia. Yang ketiga, menggunakan persamaan atau simile sebagai pendamping. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama atau orang ketiga. Yang kelima, menggunakan kata konotatif atau kata yang tidak sesuai dengan maknanya. Untuk buku fiksi, kaidah kebahasanya antara lain menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal, cerita yang dituliskan terkesan santai, menggunakan kata asing yang belum termasuk kata resapan, menggunakan kata denotatif atau kata yang sesuai dengan maksudnya, dan banyak menggunakan kata istilah. Lalu kita akan masuk ke laporan membaca buku. Yang pertama adalah membaca buku fiksi. Di sini saya memilih untuk membaca novel yang berjudul Edensor. Judulnya adalah Edensor dan ditulis oleh Andrea Hirata. Penerbitnya adalah PT Bentang Pusaka. Kota terbitnya yaitu di Yogyakarta. Tahun terbit adalah tahun 2007 dan sebanyak 290 halaman. Ringkasan buku fiksi Edensor. Pada cerita awal dikisahkan secara singkat mengenai kelahiran Ikal, yang dalam proses kelahirannya dibantu oleh Mak Birah atau dukun anak di Belitung. Saking nakalnya, nama Ikal diganti 3 kali. Singkat cerita, setelah Ikal lulus kuliah di Universitas Indonesia, ia bersama sepupunya yang bernama Arai memperoleh beasiswa untuk kuliah di Sorbonne, Paris, Prancis. Mereka pun berangkat ke sana disambut oleh cuaca dingin, ditambah lagi kesalahpahaman tentang tempat tinggalnya. Mereka berdua menghabisi hari-harinya dengan menimba ilmu di Sorbonne, yang merupakan impian mereka. Mereka berkeinginan membanggakan kedua orang tuanya dengan cara berupaya sekuat tenaga, bahkan menjadi pelayan hingga pengamen rela mereka lakukan agar dapat penghasilan yang nanti akan dikirim ke orang tua mereka di Belitung. Di Sorbonne, Ikal mulai mengenal cinta, keluarga, dan mimpi. Ia pun mengalami banyak cobaan hidup di sana. Universitas Sorbonne Prancis telah mengantar mereka pada pertemuan dan persahabatan dengan mahasiswa dari berbagai belahan dunia dengan berlatar belakang yang berbeda.
Kehidupan bangsa Eropa yang terkenal intelektual, dinamis, dan efisien telah menunjukkan pada berbagai realita betapa rendahnya kualitas serta sistem pendidikan bangsa Indonesia. Hanya semangat dan tekad yang kuat yang mampu mengantar mereka pada sebuah keberanian untuk menjadi bagian dari sistem pendidikan yang modern. Kesenjangan tingkat pemahaman dan pengetahuan mengharuskan dua sobat karib ini berjuang untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Dalam masa kuliahnya, Ikal dan teman-temannya mengalami rasa bosan dan memutuskan untuk taruhan mengelilingi Eropa. Ikal sangat antusias dalam taruhan itu, karena selain tujuan utamanya, ia ingin menemui cinta sejatinya sejak SMP, yaitu Aling. Namun semangatnya hampir hilang saat mendengar Arai, yaitu sepupunya, mengalami penyakit asma dan harus dipulangkan ke Indonesia. Dan Ikal berusaha menerima kenyataan pahit itu. Akhirnya, Ikal harus pindah ke Sheffield di Inggris mengikuti dosen pembimbingnya. Saat di perjalanan, ia menemui desa yang sangat indah dan memutuskan untuk singgah. Ia belum mengetahui nama desa tersebut. Alangkah terkejutnya, dia tahu saat bahwa nama desa tersebut adalah Edensor, yaitu tempat yang diimpikan Aling karena sangat indah. Sejak saat itu, Ikal terus mengejar mimpi-mimpinya. Salah satunya itu mengelilingi Eropa Afrika. Dan saat itu lahirlah semboyan, beranilah bermimpi. Setelah itu, kita akan memasuki keunggulan dan kelemahan buku fiksi. Menurut dari versi saya, kelebihan dari buku ini antara lain adalah cover novelnya yang menarik, menyajikan ilustrasi atau gambar yang menarik, bahasa yang digunakan mudah dipahami, dan majas yang dipakai sangatlah tepat. Lalu, memberikan nasihat yang bagus dan mengajarkan kita tentang dunia luar. Lalu, sangat menginspirasi, mengajarkan kita untuk optimis, pantang menyerah, dan dalam menggapai mimpi. Untuk kelemahannya, saya hanya menemukan ada beberapa keadaan yang kurang perlu untuk dimasukkan dalam cerita, sehingga fokus cerita bisa hilang. Lalu kita akan masuk ke kegiatan prabaca buku fiksi Edensor. Pertanyaan saya sebelum saya membaca buku ini terdapat 9. Yang pertama adalah bagaimana alur cerita yang ditampilkan dalam novel ini, apa isi yang terkandung dalam novel ini, siapa yang menulis novel ini, mengapa novel ini diberi nama Edensor, bagaimana kebahasan yang ditampilkan dalam novel ini, apakah novel ini bisa menginspirasi banyak orang, apakah tokoh utamanya masih sama seperti trilogi novel sebelumnya, bagaimana penokohan dalam novel ini, apakah novel ini memiliki penghargaan. Nah, berikutnya adalah kegiatan pasca baca buku fiksi Edensor. Di sini saya akan membagi beberapa bab berdasarkan dengan latar dan butir-butir pentingnya. Pada mozaik 1 menceritakan tentang Weh. Weh adalah orang pertama yang mengajari Ikal mengenai dirinya sendiri. Pada mozaik 2-8 menceritakan tokoh Makbirah, yaitu sosok yang mengenalkan Ikal pada dirinya sendiri dan perantauan. Ikal dan Arai ke Jawa saat tamat SMA. Pada mozaik 9-10, Ikal dan Arai menerima surat pengumuman tes beasiswa mereka. Pada mozaik 11, menceritakan Ikal saat baru sampai di tempat kosnya di Belgia, yang berlatar di tempat kos. Pada mozaik 12, menceritakan Ikal yang mengunjungi kantor Uni Eropa dan membahas mengapa bangsa kita tertindas, yang berlatar di kantor Uni Eropa. Pada mozaik 13-28, perjalanan Ikal dan Arai di Prancis yang mengenalkan mereka kepada hal baru, yang berlatar di Prancis. Pada mozaik 29-37, yaitu menceritakan tentang perjalanan Ikal dan Arai di belahan dunia Eropa, yang berlatar di daerah-daerah di Eropa. Pada mozaik 38, menceritakan Ikal yang mengetahui adat orang Islam di Eropa, yang berlatar belakang di Austria. Pada mozaik 39, cerita cinta Ikal di Venesia, yang berlatar belakang di Venesia. Mozaik 40, Ikal bertemu dengan Roxanne Ling, yang berlatar di Milan. Pada mozaik 41, setelah berkelana ke Afrika, Ikal dan Arai yang pulang ke Eropa bertemu dengan Aling yang berlatar di Afrika. Mozaik 42-43, Ikal menggambarkan Edensor yang diceritakan oleh Aling yang berlatar belakang di Prancis. Pada mozaik 44 atau mozaik terakhir, Ikal pergi berkelana mencari di mana letak desa Edensor yang berada. Akhirnya dia dapat menemukannya dan berlatar di London. Setelah itu kita akan masuk ke laporan membaca buku non-fiksi. Buku non-fiksi yang saya baca adalah Tuntunan Sholat Lengkap yang ditulis oleh Ustadz Labib MZ. Penerbit Sandro Jaya Jakarta, tahun terbit 2005, kota terbit di Jakarta, dan memiliki 192 halaman. Berikut merupakan ringkasan dari buku Tuntunan Sholat Lengkap. Buku Tuntunan Sholat Lengkap, Zikir dan Wirid ditulis sebagai bahan kontribusi dalam mengembangkan hasanah pengetahuan Islam di tengah-tengah masyarakat. Buku ini cocok bagi mereka yang hendak mendalami tata cara sholat dan seluk-beluknya. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selama ia masih menghembuskan nafas, selama itu pula kewajiban sholat ada pada pundaknya dan tidak dapat diwakilkan, kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, dalam syariat Islam, ketentuan sholat bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan terperinci dengan jelas dalam buku ini.
Pada bab pertama menjelaskan tentang toharoh. Menurut bahasa, toharoh adalah suci atau bersih. Dalam istilah syariat toharoh artinya suci dari hadas dan najis. Dalam bab ini terdapat juga macam-macam air, pembagian air, najis, istinja, adab buang air, mandi, berwudu, dan tayamum. Pada bab kedua menjelaskan tentang sholat. Sholat dalam bahasa Arab adalah doa. Menurut istilah syara, sholat ialah ibadah kepada Allah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Dalam bab ini terdapat dalil kewajiban sholat, posisi sholat dalam Islam, keutamaan sholat, azan dan iqomah, sholat fardu, sholat jamaah, sholat qashar dan jamak, sholat Jumat, sholat khauf, sholat Jumat, dan sholat sunnah. Pada bab ketiga menjelaskan tentang doa-doa pilihan yang terdiri dari doa pikiran terang, doa di waktu dalam kesempitan, doa di waktu menghadapi perkara, doa mustajab Nabi Muhammad, doa ketika menemui kesusahan jalan hidup, doa menghadapi kesulitan, doa tolak bala, dan doa supaya lepas dari penderitaan dan hutang yang bertumpuk. Pada bab keempat terdapat 99 Asmaul Husna. Menurut versi saya, keunggulan dan kelemahan dalam buku non-fiksi yaitu tuntunan sholat lengkap. Kelebihannya antara lain, buku ini menjelaskan tata cara menghilangkan hadas atau najis, tata cara sholat fardu dan sunnah secara terperinci dan jelas. Terdapat gambar ilustrasi gerakan-gerakan sholat sehingga memudahkan para pembaca untuk memperagakannya secara langsung. Lalu bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga mempermudah kita memahami langkah demi langkah yang terdapat dalam buku ini. Kelemahannya antara lain, hanya cover yang terdapat pada buku ini kurang menarik menurut saya pribadi. Kegiatan prabaca buku non-fiksi tuntunan sholat lengkap. Pertanyaan saya sebelum membaca buku ini antara lain, apa saja isi yang terkandung dalam buku ini? Siapa yang menulis buku ini? Apakah tata cara dalam buku ini dijelaskan secara rinci? Selain tata cara sholat, apakah terdapat tata cara lain yang berhubungan dengan sholat? Berapa halaman yang terdapat dalam buku ini? Serta apa bahasa yang digunakan dalam buku ini? Berikut merupakan kegiatan pasca baca buku non-fiksi tuntunan sholat lengkap. Pada bab pertama itu adalah toharoh, yang berisi pengertian toharoh, macam-macam air, pembagian air, najis, istinja, adab buang air, mandi, berwudu, dan tayamum. Pada bab kedua tentang ibadah sholat, yaitu pengertian sholat, dalil kewajiban sholat, posisi sholat, keutamaan sholat, azan dan iqomah, sholat fardu, sholat jamaah, sholat qashar dan jamak, sholat Jumat, sholat khauf, sholat jenazah, dan sholat sunnah. Pada bab ketiga terdapat doa-doa pilihan, yaitu doa pikiran terang, doa di waktu kesempitan, doa di waktu menghadapi perkara, doa mustajab Nabi Muhammad, doa ketika menemui kesusahan jalan hidup, doa menghadapi kesulitan, doa talak bala, dan doa supaya lepas dari penderitaan dan hutang yang bertumpuk. Pada bab 4 terdapat Asmaul Husna, yaitu 99 Asmaul Husna. Perbandingan, lalu kita masuk ke perbandingan buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan penulisannya adalah pada buku fiksi Edensor, tujuan penulisan buku fiksi ini adalah menghibur dan juga memberikan pesan moral kepada pembaca. Novel ini bertujuan untuk menghibur dan menginspirasi orang banyak bahwa kita harus berani bermimpi dan berjuang mewujudkan mimpi tersebut. Pada buku non-fiksi Tuntunan Sholat Lengkap, tujuan penulisan buku non-fiksi adalah memberi wawasan dan informasi kepada pembaca. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan informasi tentang tata cara sholat dan hal yang berkaitan dengan sholat secara benar. Dari segi kebahasaan, pada buku fiksi, bahasa yang digunakan bervariasi, mulai dari kata baku dan tidak baku, dan banyak menggunakan majas, terlebih lagi majas metafora dalam novel ini. Bahasa yang terdapat adalah bermakna konotatif atau tidak sebenarnya. Lalu untuk buku non-fiksi, yaitu buku tuntunan sholat lengkap, bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa yang baku dan terdapat banyak bahasa ilmiah. Dalam buku ini, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dimengerti. Nah, berikut merupakan perbandingan buku non-fiksi, yaitu keunggulan dan kelemahan. Pada buku fiksi Edensor, keunggulannya antara lain cover yang menarik, menyajikan ilustrasi atau gambar yang menarik, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan majas yang dipakai sangat tepat, lalu memberikan nasihat yang bagus dan mengajarkan kita tentang dunia luar, dan sangat menginspirasi para pembaca, mengajarkan kita untuk optimis, pantang menyerah dalam menggapai mimpi. Untuk kelemahannya, yaitu ada beberapa keadaan yang kurang perlu untuk dimasukkan dalam cerita, sehingga fokus cerita bisa hilang. Dan pada keunggulan dan kelemahan buku non-fiksi, yaitu buku tuntunan sholat lengkap, antara lain, buku ini menjelaskan tata cara, untuk keunggulan, buku ini menjelaskan tata cara menghilangkan hadas atau najis, tata cara sholat fardu dan sunnah secara terperinci dan jelas. Yang kedua, terdapat gambar-gambar ilustrasi gerakan-gerakan sholat sehingga memudahkan pembaca untuk memperagakannya. Bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga mempermudah kita memahami langkah demi langkah yang terdapat dalam buku. Untuk kelemahannya, cover yang terdapat pada buku ini sangat kurang menarik.
Berikut merupakan kesimpulan dari buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksi, yaitu buku Eden Shore yang saya baca, yaitu menurut pendapat saya, buku Eden Shore ini menghibur dan sangat menginspirasi banyak orang, di mana mengisahkan orang yang tidak menyerah menggapai mimpinya. Bahasa yang digunakan juga sangat komunikatif dan mudah dipahami, termasuk majas yang dipakai sangatlah tepat. Buku ini saya rasa layak untuk dibeli dan dapat dijadikan sebagai bahan hiburan. Dan untuk buku non-fiksi, yaitu buku tuntunan sholat lengkap, menurut pendapat saya buku ini dapat dijadikan panduan dalam sholat. Dalam buku ini menjelaskan tata cara tersebut dengan jelas dan rinci. Terdapat juga ilustrasi gambar yang membuat kita lebih mudah untuk mempraktekannya secara langsung. Buku ini saya rasa layak untuk dibeli, terutama untuk umat muslim. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulan akhir yang kita bisa dapatkan adalah perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Kedua dari buku fiksi dan non-fiksi memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, dari bahasa yang berbeda, struktur yang berbeda, dan yang lainnya. Intinya, buku fiksi dan non-fiksi sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih.